Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Belvin Azahra dengan NPM B1A023237. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengarusutamaan gender. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu pengarusutamaan gender? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengarusutamaan gender. Pertama yaitu definisi pengarusutamaan gender. Nah, yang pertama yaitu definisi pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender atau PUG adalah strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Nah, PUG ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam berbagai kebijakan dan program. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam PUG ini, yang pertama yaitu menilai dampak kebijakan, program atau proyek terhadap perempuan dan laki-laki. Yang kedua yaitu mengidentifikasi perbedaan gender dan aspek-aspek lain seperti kelas sosial, etnisitas, dan umur. Nah, selanjutnya yaitu mengusulkan prinsip-prinsip aksi. Yang keempat yaitu menguraikan garis tanggung jawab dalam organisasi untuk mengarusamakan gender. Nah, PUG ini juga dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, baru yang terakhir yaitu pemantauan. Nah, selanjutnya adapun persyaratan dalam pelaksanaan PUG ini. Yang pertama yaitu adanya peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender atau PUG. Nah, peraturan ini juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengarusutamakan perspektif gender dalam pembangunan. Nah, dasar hukum tentang pelaksanaan PUG ini di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Instruksi ini mengamanatkan kepada seluruh menteri atau kepala lembaga non-kementerian seperti gubernur dan bupati atau wali kota untuk melaksanakan PUG dalam pembangunan. Selain itu, adapun prinsip-prinsip penerapan pengarusutamaan gender di Indonesia, yaitu menghargai keragaman dan pluralitas. Maksudnya di sini adalah menerimanya keberagaman etnis, budaya, agama, ras, dan adat istiadat. Karena bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, adat istiadat. Nah, yang merupakan dalam pengarusutamaan gender tanpa harus mempertentangkan keberagaman tersebut. Selanjutnya yaitu bukan pendekatan dikotomis. Nah, pendekatan tidak bersifat hitam putih tetapi melihat persoalan dari berbagai sudut kepentingan, baik kepentingan laki-laki maupun kepentingan perempuan. Nah, selanjutnya yaitu melalui proses sosialisasi dan advokasi. Pelaksanaan PUG ini tidak semudah membalikkan telapak tangan saja. Pelaksanaannya harus penuh pertimbangan melalui proses sosialisasi, advokasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, prinsip terakhir yaitu menjunjung nilai HAM dan demokrasi sehingga pengarusutamaan gender ini diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, selain prinsip dan strategi, tentu adanya keuntungan dalam menyelenggarakan PUG ini. Nah, keuntungannya yaitu laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama pada sumber daya pembangunan. Selain itu, laki-laki dan perempuan juga berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. Terakhir, laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dan hasil pembangunan yang sama. Nah, selanjutnya yaitu komponen kunci dalam pengarusutamaan gender ini. Yang pertama, harus ada data terpilah menurut jenis kelamin yang menunjukkan kuantitas dan kualitas secara gender. Selanjutnya, perangkat dan kerangka analisis. Di sini artinya perangkat dan kerangka yang dipergunakan untuk menganalisis aspek gender ini dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah,
Selanjutnya yaitu selain partisipasi masyarakat, kemampuan dan keterampilan juga harus ada untuk membekali masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal dengan keterampilan-keterampilan baru. Nah, selanjutnya adanya perubahan kesadaran dan sensitivitas. Di sini maksudnya adanya perubahan kesadaran dan kepekaan dalam diri pengambil kebijakan, sehingga kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan dapat diwujudkan keadilan gender dan kesetaraan gendernya. Nah, selanjutnya adapun hambatan dan tantangan dalam pengusamaan gender ini. Yang pertama yaitu masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia dan juga masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, belum tersedianya data pembangunan terpilih menurut jenis kelamin sehingga sulit menentukan masalah-masalah gender ini apa saja dalam kasus-kasusnya. Nah, selanjutnya belum adanya mekanisme yang sistematis untuk menyusun kebijakan khusus sementara. Selain itu, belum maksimalnya anggaran yang disediakan sektor pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan gender ini. Dan terakhir, belum adanya mekanisme pengumpulan data dan statistik yang berdasarkan jenis kelamin dan isu-isu dalam arti masalah atau persoalan dalam gender ini. Nah, contoh-contoh hambatan dan tantangan dalam bidang-bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta partisipasi politik dan sosial budaya lingkungan. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Adapun hambatan dalam bidang pendidikan ini dalam melakukan pengurusan gender, yaitu kurangnya data dan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif tentang data terpilah. Maksudnya data angka laki-laki dan data angka perempuan terhadap buta aksara. Rendahnya rata-rata lama sekolah, masih relatif rendah akses dan partisipasi perempuan terhadap informasi dan teknologi. Selanjutnya yaitu dalam bidang kesehatan. Nah, hambatan yang dialami baik dalam upaya percepatan penurunan AKI, pemberian ASI, pencegahan penyalahgunaan nafsa, dan penyebaran HIV/AIDS pada perempuan. Adanya masalah yang terkait dengan tata nilai sosial dan penafsiran ajaran agama. Nah, selain itu, adanya masih rendahnya partisipasi laki-laki, keluarga, dan masyarakat dalam penghormatan dan pemenuhan hak reproduksi perempuan. Selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini hambatannya yaitu masih rendahnya pendidikan perempuan dan masih terbatasnya lapangan kerja formal bagi perempuan. Di sini perempuan dianggap sebagai ruang domestik atau rumah tangga, hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan pendapatan perempuan pun dianggap sebagai tambahan pendapatan keluarga, sehingga perempuan mendapat bagian pekerjaan yang sifatnya marginal, tidak permanen dan berubah-ubah. Selanjutnya yaitu dalam bidang partisipasi politik. Nah, masih adanya pimpinan parpol yang belum responsif gender, sehingga masih cenderung menempatkan posisi perempuan itu tidak pada posisinya. Selanjutnya masih juga ada terbatasnya posisi dan peran perempuan yang duduk di jabatan eselon 1 dan eselon 2 sebagai penentu kebijakan. Terakhir di bidang sosial budaya dan lingkungan. Nah, pada bidang ini hambatannya yaitu kuatnya budaya patriarki yang tumbuh dalam masyarakat serta adanya stereotip yang membedakan peran perempuan atas ranah publik dan domestik yang seringkali menghambat kemajuan khususnya dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Selain itu, kurangnya pemanfaatan terhadap kearifan lokal yang ada dalam masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam menggali informasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan pemanfaatan nilai-nilai kearifan
lokal yang konstruktif ataupun permisif bagi kemajuan perempuan. Nah, setelah beberapa yang saya jelaskan tadi, seperti adanya strategi, adanya hambatan, keuntungan, tantangan, nah tentu ada solusi pemecahannya untuk menghilangkan hambatan dan tantangan pengusahaan gender tadi. Yang pertama yaitu merubah sikap dan perilaku anggota keluarga, terutama pada laki-laki atau suami yang menghambat pembangunan kualitas hidup perempuan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian perempuan terhadap berbagai permasalahan pembangunan kualitas hidup perempuan. Selain itu, peningkatan kepedulian dan peran semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta anggota masyarakat dalam PKHP atau pembangunan kualitas hidup perempuan. Nah, selain itu juga ada solusinya seperti mengembangkan sistem pendataan dan pemutakhiran sasaran program di tingkat desa. Terakhir, melakukan pemantauan, evaluasi, dan kajian tentang perkembangan dan keberhasilan program beserta permasalahan dan solusinya dengan pendekatan benah sambil jalan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang pengaruhutamaan gender. Maaf jika ada salah kata maupun kekeliruan dalam yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.